komputer yang Allah tanam ke dalam diri kita sebagai manusia. Nah, hanya sayangnya banyak di antara kita waktu hidup ini tidak menggunakannya dengan baik, sehingga aktivitas kita tidak maksimal, ya. Jadi kebetulan saya seorang muslim, maka teorinya saya ambilkan secara muslim, tapi untuk teman-teman yang beragama lain, saya percaya bisa disesuaikan, karena saya percaya ajaran ini sama, ya, dimanapun tentunya diajarkan. Mungkin bisa minta bantuan Mbak Isye. Page down, slide 1. Oke, ini adalah slide-nya, ya, keajaiban otak. Page down, message to the slide. Nah, ini adalah tubuh kita yang dikontrol oleh otak, ya. Jadi kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Jadi dari sini, ya, dari sinilah sebenarnya aktivitas kita sehari-hari ini berlangsung, ya. Otak dan juga tubuh kita. Jadi kalau otak itu sebagai prosesornya. Nah, badan kita inilah yang menjalankan perintah dari Page down, slide 4. otak. Ya, ini adalah gambar otak mati, ya, orang yang sudah mati kemudian diambil gambarnya. Ini otaknya seperti ini. Nah, subhanallah, kalau rekan-rekan perhatikan, ya, itu ada bagian dari otak kita yang gambarnya itu seperti orang sedang bersujud. Ya, yang sebelah kanan kayaknya, ya. Soalnya di penglihatan saya hitam, jadi nggak ada gambarnya. Ya. Page down, slide 4. Nah, ini ini otak yang hidup, ya. Ini otak hidup, ya. Dan otak yang dipakai. Ini otak yang dipakai. Makanya suka ada lelucon. Kalau seandainya ada lelang otak orang Indonesia itu paling mahal. Kenapa? Karena tidak pernah dipakai. Jadi masih fresh, ya. Nah, teman-teman, ternyata otak itu berbeda dengan barang-barang yang lain. Mungkin kalau dipakai itu sering rusak. Tapi otak itu sama dengan perangkat elektronik. Semakin sering dipakai dia akan semakin oke, ya. Coba komputer dimatikan selama mungkin sebulan 2 bulan, dinyalakan pasti error. Nah, otak ternyata karena dia juga dikendalikan oleh arus listrik, ya. Maka kalau sering digunakan itu sangat powerful, ya. Page down, slide 6. Nah, ini adalah bagian dari otak kita, ya, otak kiri dan otak kanan. Ya, jadi kalau yang otak kiri ini mengatur kerja tubuh bagian kanan. Jadi kalau saya begini, nah, itu yang mengendalikan dari otak kiri. Sedangkan otak kanan itu mengatur kerja tubuh bagian kiri. Jadi kalau selama ini mungkin kita marah ketika dikatai orang, lo otaknya miring, ya. Setelah sesi ini bilang, iya betul, otak saya memang miring, ya, karena memang posisinya begitu. Nah, ini ada sedikit selingan, ya, bahwa ternyata otak kiri dan otak kanan pada pria dan wanita itu perkembangannya berbeda. Itu kenapa membentuk karakter. Mungkin ada yang tahu fungsi dari otak kiri? Di situ ada contekannya. Ya. Otak kiri itu mengatur perbendaharaan kata. Jadi kalau misalnya telepon, ada yang telepon lalu kita angkat, selamat pagi dengan Ramaditya, bisa dibantu? Nah. Ya. Itu perbendaharaan katanya ada di otak kiri. Ya, ada di otak kiri. Kemudian ketika misalnya ada customer yang komplain, menghitung betul nggak ya waktu dia komplain, jumlah pulsa yang keluar, nah itu perhitungannya dari otak kiri. Terus kalau teman-teman, wah mungkin lagi istirahat nih, ya, nyanyi-nyanyi dulu, ya. Nah itu lirik lagu adanya juga di otak kiri. Analisa, ya, kenapa begini, kenapa begitu, itu ada di otak kiri. Nah ini umumnya lebih berkembang pada wanita, otak kiri ini. Sedangkan otak kanan itu isinya adalah visualisasi, ya, imajinasi, ya, cowok yang suka berhayal, ya. Itu ini adalah kodratnya. Jadi otak kanan, ya, otak kanannya lebih berkembang, kemudian mengenal ruang bangun, ya. Makanya yang suka mendesain handphone, kemudian merancang smartphone itu biasanya cowok, karena dia tahu bentuk-bentuknya kira-kira yang
oh, oke, itu bentuknya seperti apa. Dan ternyata dalam kehidupan sehari-hari ini berpengaruh, ya, berpengaruh. Mungkin rekan-rekan di sini ada yang sudah menikah ya, banyak ya. Jujur aja, jujur. Ada ya. Baik ya. Jadi kalau menikah mungkin kalau yang cowok pulang ke rumah itu biasanya akan diberondong oleh istrinya dengan berbagai pertanyaan. Assalamualaikum ayah, apa kabar? Capek ya nih ayah? Tadi aku ke pasar loh, ke sana ke mana namanya, ke Malang. Wah, aku beli apel Malang. Tapi ada ibu-ibu itu ya, tetangga dia beli mobil segala macam. Biasanya suaminya jawabnya apa? Ya. Kira-kira tahu nggak penyebabnya? Karena kosakatanya ini udah beda. Ya. Jadi untuk pria dalam sehari itu dapat berkomunikasi baik lewat verbal maupun non verbal itu kalau dijumlah kira-kira sekitar yang normal itu 7.000 kata. Untuk yang pendiam seperti saya ya, pendiam ini 9.000 ya, aktif maksudnya ya. Nah, untuk yang kalemnya itu 5.000. Ya, coba kita lihat pada wanita yang pendiamnya aja 16.000. Yang normal ya. Yang normal itu 20.000. Nah, yang aktif mungkin seperti Bu Rini ya, itu jumlahnya 25.000. Ya. Makanya ada lelucon yang mengatakan bahwa kalau wanita tidak bisa menghabiskan minimal 16.000 kata dalam sehari nggak nyenyak tidurnya. Ya, kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat kalau kirim-kiriman SMS deh. Yang cewek kirim SMS. Sayang, koma, aku masihnya bukan MSH, masih di Grapari, koma, niche, NICH, titik, senyum, pakai icon lagi ya. Kamu sudah berangkat, tanda tanyanya itu pakai spasi juga, terus 3. Ya, aku doakan semoga kamu selamat sampai tujuan. Jangan lupa telepon aku ya, tertanda cintaku. Wah, yang cowok jawabnya gimana? Oke. Bete ya. Tapi insya Allah setelah sesi ini, setelah tahu tentang karakter, ya begitu cowoknya bilang, oke, alhamdulillah cowok gua cowok banget. Ya. Lalu kenapa tadi bapak-bapak ketika ditanya oleh istrinya, jawabnya cuma, terus, ya, karena perbendaharaan katanya udah habis di kantor. Ya, jadi caranya yang paling gampang itu slow aja dulu. Jadi begitu datang suaminya, assalamualaikum ayah, jangan sampai lebih dari 10 kata. Kita tunggu dulu ritualnya, copot kaos kaki, taruh handphone ya. Ntar kalau udah siap ya kasih kode, Bu, masak apa ya Bu? Nah, maka ucapkanlah alhamdulillah, itulah saatnya untuk mengeluarkan 16.000 kata. Ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut insya Allah kalau ada pertemuan berikutnya tentang otak kiri dan otak kanan. Nah teman-teman, ternyata lewat otak kiri dan otak kanan inilah kita bisa membangun niat. Dan itu bisa powerful sekali ya. Page down, slide 6. Di sini saya tuliskan bahwa otak kiri itu adalah otak afirmasi. Jadi kalau teman-teman bilang dalam hati atau mungkin diucapkan ya, saya pekerja yang baik, saya bekerja demi keluarga, saya punya cita-cita mendapatkan penghasilan sekian. Ya, ini afirmasi dikendalikan oleh otak kiri. Nah, sedangkan otak kanan kita gunakan untuk visualisasi. Nah, ternyata kalau kita punya cita-cita, ya, niat atau cita-cita, kalau dalam organisasi itu visi dan misi, itu baru powerful ketika dua bagian otak ini bersatu. Ya. Sebelum saya jelaskan nanti saya akan kasih simulasi. Saya akan kasih simulasi sedikit, mungkin tadi sama Pak Satriadi sudah main-main sedikit ya. Nah, oke, saya akan coba simulasikan. Jadi teman-teman bisa lihat tangan saya di sini, ya. Coba perhatikan tangannya sendiri. Itu di bagian nadi itu ada garis lurus dari kiri ke kanan ya. Ya, di kiri boleh, kanan boleh. Ya.
Ini ada garis lurus dari kiri ke kanan. Nah, boleh teman-teman satukan tangan kanan dan kiri, jadi diluruskan seperti ini. Nah, luruskan begini ya. Nanti kalau sudah ditutup begini nih. Oke, ditutup begini ya. Nah, kalau sudah teman-teman perhatikan jari yang paling tinggi adalah jari tengah. Jari kiri, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jari baru. Nah, tapi teman-teman perhatikan antara tangan kanan dan kiri tinggi jari tengahnya itu tidak sama. Ada yang lebih panjang yang kanan, ada yang lebih panjang yang kiri, itu normal. Itu normal. Nah, saya minta posisinya tetap seperti itu. Saya minta posisinya tetap seperti itu. Dan teman-teman ingat mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek. Oke? Yang kiri, yang lebih panjang yang kiri boleh diingat. Yang tadinya yang lebih panjang itu yang kanan, boleh diingat. Oke? Sekarang posisinya tetap seperti itu. Posisinya tetap seperti itu. Sekarang saya minta teman-teman untuk memejamkan mata, untuk tutup mata. Ya. Setelah tutup mata nanti saya akan berikan perintah, tolong diucapkan dalam hati. Kita akan hitung mundur dari 5 sampai 1. Pada hitungan 1, insya Allah teman-teman semua dalam keadaan yang paling rileks, paling tenang, paling nyaman. 5, 4, 3, 2, 1. Ya teman-teman, sekarang yang teman-teman dengarkan adalah suara saya. Silakan teman-teman ikuti perintah saya ini dalam hati. Ucapkan dalam hati. Saya perintahkan tangan saya yang jari tengahnya lebih panjang menjadi lebih pendek. Saya ulangi. Saya perintahkan tangan saya yang jari tengahnya lebih panjang menjadi lebih pendek. Saya ulangi sekali lagi. Saya perintahkan tangan saya yang jari tengahnya lebih panjang menjadi lebih pendek. Saya minta teman-teman untuk mengulang-ulang perintah itu tanpa terputus di dalam hati. Saat ini kita sedang mengaktifkan otak kiri kita, otak afirmasi. Sambil tetap diulang perintahnya, saya perintahkan tangan saya yang jari tengahnya lebih panjang menjadi lebih pendek. Saya minta teman-teman sekarang untuk membayangkan. Bayangkan teman-teman melihat tangan yang ada di hadapan teman-teman. Fokus ke jari tengahnya. Tadi ingat-ingat mana yang lebih panjang. Kalau yang tadinya lebih panjang yang kanan, boleh diingat dia lebih panjang. Kalau yang lebih panjangnya yang kiri, boleh dibayangkan yang kiri yang lebih panjang. Sekarang sambil mengucapkan perintah, saya perintahkan tangan saya yang jari tengahnya lebih panjang menjadi lebih pendek. Teman-teman bayangkan jari itu memendek. Kalau yang lebih panjang yang kanan, bayangkan dia jadi memendek atau minimal sama dengan pasangannya. Demikian juga dengan sebaliknya. Rasakan teman-teman merasa senang karena teman-teman bisa melakukan itu. Sekarang dalam hati kita ucapkan amin sebanyak 3 kali. Setelah itu saya minta teman-teman untuk membuka mata dan silakan dilihat hasilnya. Oke, berubah ya. Berubah ya. Ya, tepuk tangan dulu dong. Berubah ya. Wah, apakah hipnotis? Kira-kira ada yang bisa jelasin nggak nih? Ini kenapa bisa begitu? Ya? Jawabannya adalah karena listriknya nyambung.
listriknya nyambung, ya, connect, ya. Nah inilah teman-teman rahasianya orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya. Karena ketika dia berniat, dia punya cita-cita, dia menjalankan sesuatu, dia mengaktifkan otak kiri dan kanan. Coba bayangin, kalau teman-teman punya cita-cita, punya niat, punya perasaan yang buruk, apa yang terjadi? Buruk juga. Saya sebagai seorang tunanetra, karena saya punya niat yang positif, saya punya cita-cita yang positif, alhamdulillah Allah berikan hasil yang positif. Meskipun ya tentunya halangannya juga ada. Maka saya percaya teman-teman juga demikian. Ya. Kalau dalam Islam itu dibuktikan karena Allah berfirman, aku ini seperti sangka hambaku. Nah, jadi saya akan coba perlihatkan video ini. Enter. VLC Media Player. Reflection of what is in the process of becoming. You're getting exactly what you're